Shalom, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Eci di ibadah online Sekolah Hari Minggu Seksi Pelayanan Anak Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Hari ini kita beribadah dari Gereja Bethesda. Apa kabar adik-adik? Yang dari di ujung, di Petuk Katimpun bawah di pinggir sungai. Kemudian yang ada di Gereja Kalawa, yang ada juga di Gereja Hapakat, di Gereja Grafirat, dan yang pastinya di Gereja Bethesda. Harapan kita semua, kita dalam keadaan sehat, bersukacita, dan dalam penyertaan Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, hari Sabat atau hari Minggu adalah hari yang harus kita ingat dan dikuduskan oleh umat Kristen. Mengapa? Karena hari itu adalah hari istirahat untuk kita. Kita harus meluangkan waktu untuk beribadah. Ayo adik-adik, datang ke hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa Kak Clara. Clara juga luar biasa hari ini Kak Herisma. Iya, hari ini kembali kita beribadah bersama-sama di dalam SPA Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka adik-adik. Nah, adik-adik masih bersemangat nggak? Masih dong Kak Clara masih bersemangat? Semangat sekali. Oh, bersemangat sekali. Hari ini kita bergembira ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Namun sebelum kita akan memuji nama Tuhan, kita perkenalan diri dulu Kak. Oke. Ada yang masih ingat nggak sama kakak-kakak yang Iya. ada di depan sini? Atau ada yang lupa sudah? Iya, gara-gara lama Nggak ketemu ya. Iya, benar juga Kak Clara. Di sini kita akan kenalan dulu deh Kak, karena tak kenal maka tak sayang. Di sini yang pertama Kak Herisma, yang di samping kanan kakak, Kak Erlan. dan di sini Kak Clara. adik-adik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita tepuk Yesus? Masih ingat gak Clara? Masih ingat dong Kak. Oke, Ya. ayo kita sama-sama untuk tepuk Yesus. Yang bersemangat ya adik-adik ya. Ikutin kakak-kakak yang ada di depan ya. Ya. 1, 2, 3. 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, luar biasa Iya. Semangat ya anak-anak Tuhan ya Kak Clara ya. Benar sekali Kak. Nah, sekarang kita mau angkat pujian nih adik-adik. Apa lagunya Kak Clara? Angkat kaki, silih berganti. Ya, kita diajak Kak Clara untuk goyang-goyang badan ya, biar lebih semangat ya. Karena pagi-pagi pasti ngantuk. Iya, Kak. benar sekali Kak Clara. Dan di sini kakak undang adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, angkat kaki silih berganti, dan cuy-cuy. Iya. Ikutin ya, adik-adik di rumah gerakan kakak. Angkat kaki silih berganti, Goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, bungkukkan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita ulang ya. Yang lebih bersemangat. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, bungkukkan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan
cuit pam pam pam. Gimana Kak Clara? Siap-siap ya tangannya ya adik-adik ya. Ikutin kayak ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Ayo tangannya gimana? Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Shalom adik-adik semua. Sekarang kita mau berdoa dulu dan Kak Mary akan mengajak adik-adik semua membuka ibadah kita ini dengan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kita ini supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ayo adik-adik semuanya, kita angkat tangan dulu. Kita lipat sama-sama. Lalu kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur karena hari ini kami bisa beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami saat ini dari awal sampai berakhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami juga mohon penyertaan Tuhan kepada teman-teman kami yang hari ini belum bisa hadir di ibadah online. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, jika sebentar nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, tolong Tuhan Yesus pimpin kami. Buatlah supaya kami mengerti ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih ada sukacita? Masih Kak Clara. Iya, Kak Clara sama Kak Herisma juga masih ada sukacita. Iya benar sekali. Nah adik-adik di rumah masih ada di depan kameranya masing-masing nggak? Semoga masih ada ya Iya. Kak. Iya. Dan saat ini Kakak Clara mau nanya nih Kak. Nanya apa Kak Clara? Di sini Kakak mau nanya siapa sih yang menggoda kita untuk melakukan dosa Kak? Nah, siapa adik-adik yang sering menggoda kita untuk berbuat dosa? Kira-kira Yang suka membuat kita bisa berbuat dosa adalah iblis. Benar sekali Kak Clara. Gimana nih Kak Clara? Biar kita nggak digoda oleh si iblis. Biar kita nggak digoda oleh iblis, kita nyanyi lagu ini yuk. Berani tampil beda. Ayo adik-adik yang di rumah ya, kita nyanyikan Berani Tampil Beda. Masih ingat ya lagunya? Ya. Oke. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya adik-adik ya. Yang
semangat ya. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kak Clara, sekarang tiba saatnya kita Untuk mendengarkan firman Tuhan. yang disampaikan oleh Kak Eri. Ya. Ya. Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita diingatkan untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ya. Selalu mengandalkan Tuhan dan jangan lupa untuk berdoa serta membaca firman Tuhan. Seperti saat ini termasuk untuk kita bisa melawan iblis, kita harus mendengarkan firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya ya, dan disimak hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Eri ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik yang ada di rumah, yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini Kakak ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yunus pasal yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah kota yang sangat besar adik-adik, besar sekali, penduduknya banyak, tetapi orang-orang yang ada di kota itu suka berbuat jahat adik-adik. Nama kota itu adalah kota Niniwe. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke sana adik-adik, meminta Yunus untuk membuat orang-orang yang ada di kota Niniwe mau bertobat. Tapi Yunus tidak mau adik-adik, malahan dia berpikiran untuk melarikan diri. Yang pertamanya Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke kota Tarsis. Dia pergi ke sana menaiki sebuah kapal layar. Dia ikut di dalam kapal itu ya, dia masuk naik ke dalam kapal itu bersama dengan para awak kapal dan penumpang-penumpang lainnya. Lalu mereka pun berangkat menuju ke kota Tarsis. Lalu setelah kapal itu berlayar adik-adik sampai di tengah laut, tiba-tiba Tuhan menurunkan badai yang sangat besar, gelombang yang sangat dahsyat adik-adik, sampai-sampai kapal yang mereka tumpangin mau tenggelam adik-adik karena dihantam oleh gelombang besar. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Para awak kapal berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan mereka, tetapi Tuhan mereka tidak mendengarkan. Tetap saja kapal mereka diombang-ambingkan, bahkan mau tenggelam. Lalu mereka berpikir, ada apa ini sebenarnya? Kenapa ini bisa terjadi? Kata mereka. Lalu mereka teringat
ada salah satu penumpang di kapal mereka yaitu Yunus. Sedangkan Yunus ini tadi ya ikut di dalam kapal ini, masuk tidur di dalam sebuah kamar yang ada di dalam kapal itu adik-adik. Dia tidur nyenyak, bahkan dia tidak tahu kalau kapal itu mau tenggelam. Dia tidak tahu kalau di luar sedang terjadi badai yang dahsyat, gelombang yang besar. Para awak kapal itu datang membangunkan Yunus. Bangun, bangun, kata mereka, kapal kita mau tenggelam. Lalu kata mereka kepada Yunus, apa yang sudah engkau lakukan sehingga kita seperti ini, sehingga kapal ini mau tenggelam? Lalu Yunus mengatakan kepada mereka, karena saya sudah berbuat salah kepada Tuhan saya, karena saya tidak mau melaksanakan perintah Tuhan, katanya. Sebenarnya saya diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah kota yang sangat besar, yang berpenduduk banyak, yaitu kota Niniwe. Karena di sana orang-orang yang suka berbuat jahat. Tuhan menginginkan saya untuk membuat orang-orang di sana mau bertobat. Tetapi saya tidak mengindahkan, tidak menuruti perintah Tuhan. Malahan saya mau pergi ke kota lain. Itu yang dikatakan Yunus kepada para awak kapal. Lalu kata para awak kapal itu, apa yang mesti kami lakukan sehingga badai ini atau gelombang besar ini mau berhenti? Lalu kata Yunus berkata kepada para awak kapal itu, buanglah saya, angkatlah saya, katanya, lemparkanlah saya ke dalam laut, maka badai yang besar ini, gelombang yang besar ini nanti akan berhenti. Itu yang dikatakan Yunus kepada para awak kapal, adik-adik. Nah, adik-adik, para awak kapal ini berpikir, apakah kita harus membuang dia ke laut atau tidak? Itu yang dikatakan para awak kapal ini, satu dan yang lainnya. Tapi mereka sekali lagi berkata kepada Yunus, kami harus membuangmu ke laut supaya badai ini berhenti. Lalu mereka mengangkat Yunus, melempar Yunus ke dalam laut. Dan akhirnya tiba-tiba saja badai dan gelombang besar itu berhenti seketika, adik-adik. Setelah mereka membuang Yunus ke dalam laut tadi. Apakah Yunus seketika itu juga mati atau tenggelam, adik-adik? Oh tidak, adik-adik. Karena Tuhan masih mengasihi, karena Tuhan masih menginginkan Yunus untuk melaksanakan perintahnya, supaya dia mau memberitakan kabar baik supaya orang-orang di kota Niniwe mau bertobat. Dia mengirimkan seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus. Nah, adik-adik, selama 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Coba adik-adik bayangkan gimana rasanya berada di dalam perut ikan yang gelap. Tetapi Yunus selama berada di dalam perut ikan tidak merasa ketakutan. Malahan dia berdoa meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan mau membebaskan dia, mau menyelamatkan dia. Lalu Tuhan memerintahkan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Dan ikan itu pun membawa Yunus ke tepi pantai dan memuntahkan Yunus di daratan, adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan memerintahkan Yunus untuk yang kedua kalinya supaya mau menuruti perintahnya. Untuk yang kedua kalinya Yunus mau mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberikan pertobatan untuk orang-orang yang ada di kota Niniwe. Kata Yunus, setelah dia berada di kota Niniwe, dia berkata kepada orang-orang yang ada di kota itu, adik-adik, kalau kalian tidak mau bertobat, katanya, kalau kalian tidak mau berbuat baik, maka Tuhan akan menghancurkan kota kalian. Apakah kalian mau dihancurkan? Kota kalian akan diluluhlantakkan oleh Tuhan? Raja kota Niniwe dan orang-orangnya tentu saja tidak mau, adik-adik. Mereka mau mendengarkan kata Yunus, mereka mau bertobat, mereka mau berbuat baik, meninggalkan kejahatan mereka, dan mereka bersama-sama bertobat, adik-adik. Nah, itu adik-adik perintah Tuhan kepada Yunus. Dia mau membuat Yunus membawa orang-orang banyak untuk bertobat
berbalik menyembah Tuhan, supaya mereka lebih taat dan lebih taat lagi adik-adik. Nah adik-adik, semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus taat kepada Tuhan, ya. Yang terutama adalah kepada Tuhan, dan sekarang kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang membimbing kita, guru-guru sekolah hari Minggu kita, dan yang terpenting pada saat sekarang ini adik-adik, yang harus lebih lagi kita taati pada saat keadaan yang seperti ini adik-adik ya, adalah anjuran pemerintah kita, di mana kita sekarang ini pandemi COVID-19 belum berakhir adik-adik. Virus corona masih ada di antara kita ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan lupa kalau keluar rumah pakai maskernya adik-adik. Ya, jangan lupa maskernya dipakai. Cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak. Jauh kerumunan orang banyak ya adik-adik ya. Kalau tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan, jadi kita tinggal di rumah saja ya adik-adik. Nah, jadi kita untuk lebih taat lagi kepada Tuhan, taatilah kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta taatilah anjuran pemerintah yang sekarang. Itu yang bisa kita lakukan karena pada saat ini, karena keadaan kita pada saat ini masih kurang baik ya adik-adik ya, karena virus coronanya belum berakhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada saat ini adik-adik, cerita firman Tuhan pada kita, untuk kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini bisa adik-adik di rumah pahami ya. Jadi yang terutama yang harus adik-adik patuhi itu adalah sebuah ketaatan. Itu yang diinginkan Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mama, Ando mau nanya nih, apa yang dimaksud dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Ando, persembahan yang terbaik untuk Tuhan adalah persembahan yang diberikan dengan kerelaan hati, bukan karena sedih hati atau karena paksaan. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Jadi gimana nih? Kamu mau nggak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Iya mah, Ando mau memberikan persembahan yang baik dan benar untuk Tuhan. Nah gitu dong Ando, Mama bangga sama kamu. Wah, Kak Clara, tadi ceritanya begitu menyentuh ya. Iya, Kak. Ternyata Tuhan itu kasih kepada anak-anak yang mau bertobat. Seperti Yunus tadi ya, Kak Clara ya. Walaupun Yunus tadi berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengampuni ya. Dan Yunusnya mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Nah, Kak Clara, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita, dan persembahan pada hari ini dapat adik-adik semuanya masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik tuliskan nama dan juga gereja adik-adik berasal, serta dapat dikumpulkan ke Majelis Jemaat Umum Palangka, atau dititip sama orang tua atau kakak-kakak yang ada di lingkungannya masing-masing ya adik-adik ya. kakak-kakak guru sekolah minggu ya, Ya, Kak? kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Wah, Kak Clara nggak terasa ya, ternyata sudah mau berakhir ibadah kita. Tapi adik-adik ya, jangan bersedih, karena kita akan terus melayani adik-adik melalui ibadah online pada minggu-minggu yang akan akan datang. datang. Adik-adik dan Kak Clara, ada satu sosok yang begitu mengasihi kita. Siapa itu, Kak? Siapa dia? Tuhan Yesus. Benar sekali. Tuhan Yesus begitu menyayangi kita, menyayangi Kak Clara, Kak Erla, Kak Herisma, dan juga adik-adik semua. Adik-adik, kita angkat pujian kita. Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Adik-adik semuanya, kembali kita angkat tangan kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami semua adik-adik, guru-guru sekolah minggu boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah diajarkan pada hari ini untuk selalu taat dan patuh kepada perintah-Mu. Seperti Yunus tadi Tuhan, ketika dia tidak taat kepadamu, dia mengalami suatu permasalahan. Namun ketika dia kembali taat kepadamu, Engkau memberikan pertolongan kepadanya, dan Tuhan memakai Yunus menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran-Mu yang Kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, pada saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami masing-masing, mama papa kami, Tambi Bue, Mina mama, siapapun, saudara kami, kakak adik. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka semuanya, memberkati, melindungi di dalam kehidupan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami ini, dan kami akan menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah berakhir. Untuk Bue Tambi, Mama Papa, Om Tante, kawan Pahari, mari kita terus mendukung, mengingatkan anak-anak kita semua untuk terus semangat beribadah, karena seperti yang difirmankan, mereka inilah yang empunya kerajaan surga dan hidupnya selalu diberkati. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah hari Minggu, minggu terakhir bulan November. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Nah, adik-adik di rumah, ikuti yel-yel ini ya. Siapakah anak Tuhan? Saya. Karena Tuhan Yesus
mengasihi kamu, mengasihi saya, dan mengasihi kita semua. Yeay! Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy.